Saya Davinsya, senang sekali bisa hadir di ruang ini dengan Anda dalam program liputan khusus hari ini. Kalau kita bicara soal Kabupaten Serang di Provinsi Banten, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Yap, betul sekali. Kawasan industri raksasa wilayah seperti Kecamatan Cikande dan juga Kibin adalah rumah bagi ratusan pabrik manufaktur berskala besar. Di atas kertas, pertumbuhan investasi di sini sangatlah luar biasa. Logikanya, kalau pabriknya banyak, mencari kerja pasti mudah dan masyarakatnya pasti sejahtera, bukan? Namun, apakah realitanya seindah itu? Sebuah penelitian yang mendalam berbasis ekonomi politik Marxian yang dilakukan oleh kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa justru mengungkap fakta sebaliknya. Terjadi kesenjangan struktural yang tajam antara laju modal industri dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Pertumbuhan industri ternyata tidak otomatis membawa kesejahteraan bagi masyarakat bawah. Untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, mari kita bergabung dengan rekan saya Desta yang akan mengupas tuntas nasib para pencari kerja di Kabupaten Serang. Silakan Desta. Terima kasih Davin. Rekan-rekan sekalian, bayangkan Anda adalah seorang lulusan SMK baru penuh semangat untuk bekerja. Anda membawa map berisi lamaran kerja berjalan dari satu pabrik ke pabrik lain. Namun, pintu gerbang selalu tertutup. Ini bukan sekedar cerita fiksi, melainkan realitas pahit yang dialami oleh anak muda di Kabupaten Serang. Data dari penelitian ini menemukan fenomena yang sangat ironis. Berdasarkan data Disnaker Trans Kabupaten Serang, jumlah pencari kerja terus melonjak setiap tahunnya, didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Namun, ruang yang tersedia di industri sangat terbatas. Akibatnya, lahirnya apa? Yaitu lahirnya yang dalam teori ekonomi politik disebut sebagai tentara cadangan industri. Apa maksudnya? Ada tumpukan ratusan ribu manusia di usia produktif yang menganggur dan siap bekerja kapan saja. Karena jumlah pelamar melimpah, posisi tawar pencari kerja menjadi sangat lemah. Perusahaan bisa dengan mudah menerapkan syarat-syarat yang tidak masuk akal. Mari kita dengar kesaksian dari informan di lapangan. Informan seperti M. Virus dan Rifki Zamani, anak muda lokal yang sudah berbulan-bulan bahkan setahun mencari kerja. Mereka menyoroti dua jalan utama yang sangat meresahkan. Pertama, adanya inflasi kredensial. Ini adalah kondisi di mana persyaratan administratif untuk masuk kerja sengaja ditinggikan, bukan karena pekerjaannya butuh keahlian tinggi, melainkan hanya sebagai alat penyaring karena pelamar terlalu banyak. Contohnya, untuk posisi operator desa saja diminta pengalaman kerja bertahun-tahun atau sertifikasi yang mahal. Bagaimana fresh graduate bisa punya pengalaman kerja kalau tidak pernah diberi kesempatan untuk memulai? Kedua, dan ini yang paling krusial, adalah maraknya praktik orang dalam atau calo rekrutmen. Penelitian ini menemukan fakta konsisten dari para informan dan LSM bahwa akses masuk kerja tidak lagi ditentukan oleh seberapa kompeten Anda, melainkan seberapa kuat jejaring sosial, seberapa besar uang pelicin yang bisa bayar kepada calo. Secara teoritis, hak dasar buruh untuk menjual tenaganya di pasar kerja kini telah dikomodifikasi. Anda harus membeli kesempatan kerja itu sendiri. Hal ini memperlebar jurang ketimpangan bagi mereka yang tidak punya modal sosial atau finansial. Lalu bagaimana dengan nasib mereka yang sudah berhasil masuk dan bekerja di dalam pabrik? Apakah mereka langsung sejahtera? Rekan saya, Gowi, yang sudah merangkum kondisi nyata di dalam industrial tersebut. Silakan, Gowi. Oke, terima kasih Desta. Selanjutnya, mari kita melangkah masuk ke balik dinding-dinding tinggi pabrik megah di Cikande dan juga Kibin. Jika rekan saya tadi sudah menjelaskan sulitnya mencari kerja, di sini saya akan menjelaskan beratnya bertahan hidup sebagai buruh. Banyak orang mengira begitu seorang sudah menandatangani kontrak kerja, masalahnya akan selesai. Faktanya, penelitian ini membongkar adanya praktik yang dinamakan eskalasi nilai lebih. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini adalah situasi di mana tenaga buruh diperas secara semaksimal mungkin, namun kompensasi yang mereka terima ditekan seminimal mungkin demi keuntungan pemilik modal.
Nah, dari hasil wawancara mendalam yang sudah dilakukan dengan para buruh di Kabupaten Serang, ditemukan bahwa mereka bekerja dalam tekanan target yang sangat tinggi dan jam kerja yang sangat panjang sekali juga. Upah yang mereka terima, apakah setimpal? Oh, tentu tidak. Umumnya hanya pas-pasan saja, setingkat upah minimum kabupaten atau UMK yang hanya habis untuk memenuhi kebutuhan seperti makan dan juga membayar dari segi kontrakan. Lebih mirisnya lagi, ditemukan adanya celah-celah pelanggaran di lapangan seperti manipulasi jam lembur atau pemotongan uang sepihak dengan berbagai alasan administratif. Buruh terpaksa menerima kondisi ini karena mereka tahu jika mereka protes ataupun mogok kerja melakukan demo di luar pabrik ada ribuan tentara cadangan industri. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, Desta, tadi yang siap menggantikan posisi mereka kapanpun saja. Ketimpangan ini tuh diperparah gitu oleh sistem kerja yang sangat tidak berpihak sekali pada buruh, yaitu masifnya penggunaan sistem kerja kontrak dan juga outsourcing. Sistem outsourcing dan kontrak jangka pendek ini adalah sebagai fleksibilitas tenaga kerja yang digunakan pemilik modal. Efeknya bagi buruh sangat merusak sekali secara struktural. Yang pertama, ketidakpastian masa depan. Buruh hidup dalam kecemasan konstan karena kontrak mereka bisa diputus kapan saja tanpa pesangon yang layak. Dan yang kedua, pelemahan gerakan serikat pekerja. Mengapa? Karena jika seorang buruh terlalu aktif di serikat pekerja atau terlalu kritis menuntut haknya, perusahaan tidak tinggal diam memperpanjang kontraknya saat habis tempo. Akibatnya, posisi tawar buruh secara kolektif akan menjadi lumpuh. Relasi produksi yang tercipta di Kabupaten Serang menjadi sangatlah timpang. Pemilik modal memegang kekuasaan penuh, sementara buruh berada dalam posisi yang sangat rentan sekali. Lantas, di mana kehadiran pemerintah daerah yang seharusnya menjadi pelindung warganya? Mengapa hal ini bisa terus terjadi? Analisis mengenai peran regulasi ini akan dipaparkan secara tajam oleh rekan saya, Ajam. Dipersilakan. Oke, terima kasih Gowi. Jadi di sini yang tersisa hanyalah ada satu pertanyaan yang sangat besar gitu di benak kita. Yang mana di mana sih peran negara atau peran pemerintah daerah dalam pusaran dinamika ini? Nah, melalui lensa politik yang kritis, kita bisa melihat kalau pemerintah daerah ini dalam hal ini peran Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi atau biasa disebut Disnakertrans di Kabupaten Serang ini sendiri sebenarnya berada di posisi yang sangat dilema, benar-benar sangat dilema. Nah, di satu sisi ini pemerintah telah berupaya melakukan berbagai hal seperti melakukan program yang konkret. Contohnya itu seperti adanya pelatihan yang berbasis kompetensi di Balai Pelatihan Kerja yang biasa disebut dengan BLK. Lalu mengadakan sebuah job fair hingga imbauan agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja yang ada di lokal atau di Kabupaten Serang sendiri. Namun kenapa sih hasilnya itu nggak maksimal gitu? Atau kenapa sih selalu ada kesenjangan yang ada di lapangan tersebut? Nah, jawabannya itu karena adanya sebuah keterbatasan yang struktural. Kebijakan pengupahan dan ketenaga kerjaan di tingkat daerah itu sangat susah dalam hal regulasi di tingkat pusat ini sendiri. Yang mana regulasi ini membuat para peluang pencari kerja ini susah buat mengaksesnya sendiri. Nah, lalu ruang gerak pemerintah daerah itu menekankan perusahaan agar menaikkan kesejahteraan buruh itu diberikan sangat-sangat terbatas atau sangat-sangat minim gitu. Nah, selain itu juga dalam perspektif Marxian ini sendiri mengatakan kalau negara itu seringkali terjebak
menjadi aktor yang tidak netral demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, pemerintah ini dituntut untuk terus menarik investasi agar para investor ini bisa berdatangan di Kabupaten Serang ini sendiri. Nah, iklim investasi harusnya itu dibuat lebih kondusif. Nah, mungkin definisi kondusif itu bagi pemilik modal itu seringkali berarti upah buruh yang murah atau yang sangat minim, lalu regulasi yang fleksibel seperti kontrak jangka pendek, dan minimnya gejolak atau aksi mogok kerja. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil dari riset ketenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Serang ini sendiri? Nah, persoalan ketenaga kerjaan ini bukan sekedar masalah angka atau statistik penyerapan kerja atau juga pengangguran doang. Nah, ini merupakan sebuah arena pertarungan gitu, arena pertarungan untuk bisa mendapatkan kepentingan yang nyata. Nah, keberadaan kawasan industri raksasa yang ada di Kabupaten Serang ini sendiri terbukti belum bisa memberikan peluang yang merata dan adil bagi masyarakat lokal di daerah itu sendiri. Nah, selama sistem perekrutan ini masih dikuasai oleh jaringan-jaringan orang dalam, selama sistem kontrak jangka pendek ini terus dieksploitasi dieksploitasi dalam tanda kutip itu kepastian kerja. Nah, dan selama pengawasan hukum itu masih lemah, maka kesejahteraan buruh akan selalu dikorbankan demi akumulasi kapital. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah perubahan paradigma yang sangat-sangat mendasar. Nah, pertumbuhan ekonomi ini nggak boleh dibayar mahal oleh penderitaan kelas pekerja. Namun diperlukan penguatan fungsi pengawasan ketenaga kerjaan yang bersih dari korupsi, transparansi sistem rekrutmen berbasis digital yang anti korupsi untuk bisa memutus kebiasaan atau kayak memutus mata rantai seperti calo, serta regulasi yang memberikan jaminan kepada para pencari kerja atau buruh untuk bisa mendapatkan kepastian kerja yang lebih normal atau lebih manusiawi gitu di kalangan para buruh. Nah, mungkin cukup sekian. Saya Azam mewakili seluruh tim jurnalis investigasi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam laporan khusus berikutnya. Selamat dan tetap kritis.